Halo, halo Halo, halo. Zahid. Oke, bisa dengar suara Kak Denny? Sudah. Oke, oke, oke. Zahid bisa nyalain kamera nggak? Kamera saya bermasalah kayaknya. Walah, oke, oke, oke. Oke, jadi udah tahu kan kalau siapa tutor biasanya itu lagi cuti, udah tahu kan? Iya, udah tahu. Nah, jadi untuk dua sesi ini aku yang gantiin ya. Ya, jadi kenalin nama aku Kak Denny ya, panggil aja Denny gak apa-apa. Oke, maybe langsung aja ya, Zahid ya. Aku izin share screen nih. Oke. Oke. BTW aku mau tanya dulu nih. Eh ini kan di sini di pertemuannya ya. Ini kan harusnya masuk ke pertemuan 20 bahas game fast clicker bagian 2. Tapi ini aku lihat ini udah sampai eh, bikin apa? Apa sih namanya? Udah pakai aplikasi VS Code. Bener nggak? Belum. Lompat-lompat sih sebenarnya. Saya minta beberapa kali itu keluar dari main course yang ada di algoritmik. Jadi kemarin aku dapat proyek ya. Kan aku juga ikut course online kan ya, coding online itu di Udemy. Heeh. Terus ada dapat proyek dari Udemy itu buat aku lupa buat apa pokoknya terus aku membahas sama tutor yang kemarin jadi ya nggak sesuai materi mungkin mungkin gara-gara itu jadi VS Code-nya sempat sempat buka VS Code memang sih. Oh, udah sempat ya. Berarti ini benar. Coba lihat sih tapi Oh ya ya, ini aku lihat di materinya. Oke. Tapi udah install aplikasi VS Code yang bawaan Algo. eh aku pakai PyCharm sih nggak pakai VS Code. Oh, pakai Pacam. Yang kayak ini, nggak Sebenarnya nggak dijelasin sih ini. nggak dijelasin ya. eh di yang bagian VS Code ini berarti di algoritmiknya ada lessonnya atau enggak atau cuma fokus di VS Code-nya itu sendiri. Jadi gini, ini kan ada tas yang nanti itu kita bukanya harus pakai ini VS Code. Jadi dia ngelink gitu. Eh, belum sih kayaknya kalau yang ini. Belum ya? Hmm, bikin labirin. Oh, sorry, sorry. Labirin juga Bikin belum. apa sih namanya? Sorry, sorry. Oke. Ini udah belum? Basic bikin interface apa? Bikin window. Tempat ngetik, Gimana? tempat ngetikin. Nge-freeze tadi. Kenapa? Belum. Nge-freeze tadi kakaknya. Atau wifi ku mungkin nge-lag. Oh, oke, sorry, sorry. Ya, jadi ini basic buat bikin window. Belum ya berarti ya? Belum. Belum. Oke. Nah, eh oke, oke, oke. Game fast clicker udah. Belum juga sih. Wow. Harus mulai dari mana nih aku? Kemarin itu atau aku share screen ya? Tak tunjukin sampai mana Boleh, di boleh, boleh. algoritmiknya. Boleh, boleh. Eh, Ini Zahid MTSN masih SMP. iya, Kelas berapa? kertas 3. Wih, oke, oke, oke. Kemarin sampai sini ya. Oh, kok ini udah 4 ya? Nah, Kemarin iya masih makanya gitu. OOP. Ini kayaknya. Ini kemarin cuma dibahas tapi nggak dikerjakan. Seharusnya yang ini sekarang. Oke, berarti ini ya baru. Kelihatan kan ya? Layarku kelihatan kan ya? Kenapa? Layarku kelihatan Ya, share ya. Yang, screen-nya. Ya, hmm, aku bisa seharusnya lihat. yang ini. Lesson 3 ini. Oke, oke. Langsung 3 nomor 4 ya. Aku izin stop Iya. share kalau gitu. Aku jelasin dulu ya. Ya, aku stop share ya. Oke, ya. Sip, sip, sip.
Hmm. Zahid udah bisa lihat PR aku belum? Sudah. Oke, nah ini ya. Eh, ini kita akan buat game fast clicker. Nah ini ada bagian satu, berarti nanti ada bagian dua. Ya, ini bagian dua. Berarti nanti ketemu sama aku lagi. Ya, habis itu udah kita dua kali aja. Ya, Oke. oke, sip, sip, sip. Nah, sebenarnya gini, sudah pernah lihat ini belum? Eh, belum nggak ya? Belum ya? Oke, berarti emang Belum. bener ini belum. Nah, ini tuh nanti kita bikin game, ya. Simple aja sih sebenarnya. Gamenya itu ceritanya ada empat kartu, ya. Ada empat kartu, ada tulisan klik juga, tapi nampilnya dia acak. Nah, nangkap nggak kalau ada kata-kata acak ini berarti kita pakai modul apa? Random. Yes, betul. Nah, tugas kita itu namanya aja fast click, berarti klik cepat. Cepat. Nah, Ya, cepat. cepet-cepetan. Betul. Nah, jadi kalau kita apa ngekliknya pas ada tulisan klik, berarti nanti poin kita nambah. Ya. Tapi kalau pas nggak nggak itu nggak pas, berarti poin kita berkurang. Gitu. Nah, kalau pas nanti apa sih kotaknya akan berwarna hijau, tapi kalau nggak pas warna merah. Ya itu udah jelas. Di sini ada timer juga. Nah, jadi gini, ada dua situasi menang sama kalah. Menang itu gimana? Jadi kita itu dikasih waktu 10 detik. Nah, kalau dalam waktu itu kita bisa reach 5 poin, nah itu berarti kita menang. Meskipun belum sampai 10 detik. Nah, tapi kalau udah sampai 10 detik, kok belum masih dapat angka 5 poin, berarti kita kalah. Oke, nangkep? Cakep. Berarti Nangkep. bisa sampai negatif poinnya. Bisa negatif. Oke. Nah, tapi sebelum kita terjun ke codingnya, nah ini kita bikin kerangkanya dulu. Yang pertama kita bikin mind map, ya. Yang kedua kita bikin checklist. Nah, mind map itu berarti kayak apa? Mind berarti pikiran, map itu kan berarti kan peta. Jadi kita bikin peta pikiran, apa-apa yang kita butuhin, fungsional, dan desain kayak gitulah. Nah, habis itu kita bikin checklist. Kita mau bikin apa-apa dulu. Nah, baru deh kita bisa mulai coding. Nah, kayak ini mind mapnya. Aku jelasin dulu. Jadi di klik cepat ini, kita butuh yang namanya formalisasi dan fungsional. Formalisasi itu apa? Coba kita lihat. Nah, di sini itu ada kartu sprite, ya, apa penghitung statistik, sama surat terakhir. Kartu sprite itu apa? Tadi persegi persegi panjang ada 4, ya. Terus ada batasnya, ya, ada garis tepinya. Oke. Terus ini ada prasasti apa sih ini? Prasasti Kak, tulisan klik tadi loh. Ya, aku nggak tahu kenapa ini jadi prasasti ya. Mungkin kan hasil translate gitu ya. Oke. Terus yang kedua, ini ada penghitung statistik. Di Prasasti mana? kalau di bahasa Inggris kan ada konsepnya kan memang di OOP ya. Yang apa? Apa ya prasasti? Sebenarnya ini lebih ke tulisan klik yang di tengah itu loh. Tapi aku nggak tahu kenapa translate-nya jadi prasasti gitu. Ya. Oke, oke. Nah, terus untuk penghitung statistik ini itu ada dua. Waktu tadi yang ada di kiri atas sama poin yang ada di pojok kanan atas. Tadi lihat kan? Ya. Nah, terus ini ya, surat terakhir, ya kan? Sebenarnya ini lebih ke tadi tampilan terakhir, bukan surat Ya. terakhir kayak mau pamitan aja gitu, bukan. Nah, ada dua kondisi, ada dua case, menang sama kalah, ya. Kalau menang nanti kita tampilin kamu menang, kalau kalah time is up, kayak gitu. Untuk formalisasi nangkep semuanya gambarannya, apa bingung? Eh, lanjut, lanjut, lanjut dulu. Lanjut. Oke. Kalau fungsional ini bisa aku bilang event ya. Event yang terjadi itu ada dua ya. Jadi pas kita klik kartu yang ada tulisan kliknya sama klik pada kartu yang nggak ada tulisan klik. Kita nggak akan klik di bagian yang lain. Kita cuma ngeklik kartu aja. Kalau kita klik bagian lain tidak akan terjadi apa-apa. Ya, makanya itu fungsional cuma ada dua. Terus kalau pas kartunya ada tulisan klik, kita klik eh, kartunya itu warna hijau, poinnya nambah.
Ini poin ya, poin. Nah, kalau ditranslate jadi titik emang. Kalau kartunya pas kosong, nah berarti kita sorot warna merah, poinnya kita berkurang. Gitu, Zahid. Nangkep? Oke. Oke, Yang nah, nggak nangkep itu nanti sprite-nya bentuknya kayak gimana? Kan yang ini mana? di sprite-nya kan selama ini kan belum ada GUI gitu kan, maksudnya belum bisa di interaktif diklik gambar atau gimana kan? Selama ini cuma antara ngeprint di konsol atau Oh iya, nah ini kita nanti akan mulai eh GUI gitu, graphical. Jadi emang bener-bener kayak gini, diklik. Berarti baru kali ini, ya. Lesson ini ya. mulai kita interface gitu. Gitu. Ada lagi? Gak apa-apa, tanya aja. eh Coba dulu aja wes. Kenapa? Langsung coba aja nggak apa-apa. Kerjain. Langsung coba. Ini sebenarnya gini sih. Nah, sorry, sorry. Hmm, 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 hmm. Nah, ini kan lesson 3 kan? Nah, Ya, sebenarnya di sini kita apa sih? Nah, ini. Jadi kita harus bikin mind map ini dulu, ya. Ini perlu aku screenshot atau kamu mau bikin sendiri mind mapnya? screenshot aja deh. Oke, ini aku kirim ke chat ya. Oke. Chat lah tuh ya atau oh, Oke, udah lanjut di chat. Oke, udah ya saya screen aja. Aku BTW gak ada nomor WA kamu nih. Jadi aku tadi WA-nya iya, WA ke mama kamu ya? iya ke papa. Oh, ke papa. Oke. Gimana? Saya share dulu aja. Oke oke. Bentar, bentar. Oke, share screen. Eh, am, 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 am. Tadi kamu bilang selain di Algo ini kamu juga belajar di kayak Udemy gitu kan? Ya, Berarti kamu bisa dong apa coding selain Python. nggak ya cuma Python tak cuma masih introduction sebenarnya sih cuma Oh, nggak terlalu mendalam kok. Nggak, ya pasti beginner lah bisa dibilang nggak. walah, gak usah merendah. Nggak memang belum apa-apa kok. Hmm. Ini berarti gimana? Oh, ini bukan gambar nggak bisa tak kopas berarti yang punya Masnya ya. Harus membuat Ya, sendiri ya memang. nggak bisa lah. Itu gambar buat Oke. nyontek aja, buat nyontek. Ini biar miring gimana? Diketik aja. Oke Nah, oke oke oke. Terus, nah, ini kalau kecil di zoom in aja gak apa-apa. Ya banyak. Berarti bahasa Inggris jago ya? iya, Gak usah merendah. Udemy kan course-nya berbahasa Inggris kan? iya. Ini kok ya, oke, jadi Kenapa? agak sulit. Perasaan di lesson-lesson sebelumnya juga ada kayak gini kan? Bikin. Belum pernah aku. Lah kok bisa? Nggak tahu. Nggak pernah pokoknya buat main apa ini. Ada kok. Ah, Lesson-lesson sebelum ini tuh ada.
kayak gini. Makanya aku kaget. Lo kok belum pernah bikin? Yang lesson mana tapi? Lesson Eh, keempat kalau nggak salah. Pokoknya pernah sebelum fast clicker ini. Karena aku Tahu ya ngajar kok. dari kelas yang kedua. Apa sering loncat-loncat modul gitu sih? Enggak sih modulnya sebenarnya urut, tapi cuma kadang-kadang nggak bahas Udemy, nggak bahas algoritmik, bahasnya Udemy. Oh, berarti kamu yang tanya ke tutornya. Sampai situ tutornya aku kok lupa namanya. Ucik Fauzi. Eh, eh, gitu. Jadi malah bukan bahas di sini, bukan di algo. Iya, Oke, mm-mm. Oke. Kalau udah jangan lupa disimpan. Nih, yes. Oke, aku izin stop share kalau gitu. Ah, oke. Nah, jadi untuk hari ini kita coba bikin kartu spreadnya dulu. Jadi kita nanti akan bikin 4 kartu, gitu. Tar, tar, tar. Sebelum itu, ini kelas masih ingat kan? lupa sih, Hah? lupa, lupa, lupa. Kelas-kelas itu intinya adalah kayak template kalau kita mau bikin objek, gitu. Kalau Iya, misal warisan, lupa juga, lupa semua aku. aduh, ingatnya apa terakhir? Iya, kelas itu tapi nggak paham teknisnya gimana. Nah, lah kan di Udemy juga sama. Iya, sebenarnya sih. Ya, sudah lama nggak programming, hampir sebulan nih. Nggak nyentuh programming. Oh alah, berarti sebulan off gitu ya? Iya, ujian sama kemarin ada studi tour, banyak Alah, kegiatan akhirnya. oke oke oke. Aku flashback dikit aja deh. Tadi kelas itu kayak kita template kalau mau bikin objek. Terus ini next itu warisan. Jadi konsepnya gini, kita punya 2 kelas. Ini aku ngomongin kelas itu bukan kayak kelas 7 SMP, kelas 8 gitu bukan ya. Kelas itu kita konsepnya kayak template, template tema untuk bikin objek. Misal nih, aku mau bikin manusia, ya. Kan butuh kayak mata, butuh hidung, butuh mulut, butuh tangan, butuh badan. Nah, ini kita deskripsiin. Matanya itu mau sipit apa mau lebar, hidungnya itu mau mancung apa pesek kayak gitulah, ya. Jadi kelas itu kayak gitu, bukan kelas yang seperti yang kita tahu sehari-hari kelas.
7 SMP itu bukan. Nah, ini konsep warisan itu gini. Jadi kita punya kelas orang tua, katakanlah ini super kelas, sama kelas anak, child class, subkelas, gitu. Ada banyak nama lah. Intinya orang tua sama anak. Kita nggak akan ngomongin buyut, terus mbah, itu enggak. Jadi emang cukup orang tua sama anak. Nanti kalau Oke, punya anak lagi, misalnya ini C, nah berarti ini orang tua, ini anak. Nggak ada korelasi dari A ke C gitu, nggak ada. Ya, oke. harus kita runtut satu-satu gitu. Ya. Nah, maksudnya gimana sih? Kalau di sini, ini orang tua, ini anak. Nah, anak itu dia mewarisi sifat dari orang tua. Ya. Jadi jangan dikompar sama real life ya. Kak, aku kok nggak mewarisi orang tua aku sih? Nggak gitu konsepnya. Nah, ini gini, kelas orang tua sama kelas anak. Kalau kelas anak itu dia mewarisi semua karakteristik yang dimiliki oleh orang tuanya. Propertinya sama metodenya. Ya. Tahu properti metode kan ya? Enggak Properti itu variabel, tahu nggak? tahu. Nah, variabel. Kalau metode itu sama kayak function. Tahu ya? Oke, tahu. Nah, kalau konsep OOP itu namanya properti sama metode. Gitu. Jadi kalau aku ngomong properti, itu berarti maksud aku variabel. Kalau aku ngomong metode itu maksud aku function. Tapi karena kita konsepnya OOP, nyebutnya properti dan metode. Gitu ya Zahid ya. Oke. Nah, kelas anak itu dia mewarisi sifat dari orang tuanya. Jadi sama plek, kalau orang tuanya punya mata, anaknya juga punya mata. Kalau orang tuanya punya hidung, anaknya juga punya hidung. Ditambah properti dan metode khusus yang tidak dimiliki oleh orang tuanya. Gitu. Ada Oke. contohnya nggak sih? Coba, kayaknya nggak ada. Ini cuma penulisan sih. Kalau penulisan cukup kelas, nama kelasnya, nanti dalam kurung orang tuanya gitu, karena dia mewarisi. Masalahnya nggak ada. Oke. Iya, iya. Daftar, list, ingat? Iya, Ingat? insya Allah. Insya Allah. Apa itu? Apa itu list? Ya, kumpulan elemen yang Oke, nah, kumpulan elemen ya. Cowok keker gitu ya, elemen. Oke. Nah, jadi gampangnya emang kayak gitu ya. List itu kita punya variabel, tapi yang bisa kita isi lebih dari satu item, more than one oke, item. Nah, oke. contohnya seperti ini. Oke. Terus jangan lupa kalau di Python index itu startnya dari nol, bukan dari On. satu. Iya, ya, Nah, pasti ingat pada ini kok. oke, sip. Kalau aku pengen manggil angka ini gimana? Iya, print results ke 4. Yes, betul. Results, iya Ya, itu kayak gini. kotak 4 ya. Square bracket ya. Oke, sip, betul. Ini ini buat apa ini? Lupa aku. Aduh, ya udah gak apa-apa. Ya, namanya juga lama gak coding. Nah, ini tuh buat list kosong ya. Bikin list kosong. Sebenarnya bisa kita langsung gini. Langsung dibikin square bracket aja tanpa ada isi. Iya, Itu udah iya, iya. termasuk. Ha, iya, iya, iya. Nah, Ha. oke. Daripada maksudnya gini loh. Takutnya kamu lupa ya kan pas ngeblank. Nah, langsung aja ambil jalan pintas bikin seperti Iya, ini. oke. Apain itu buat nambah item di list Iya, ya. iya, iya. Ingat. Ini ingat ya, Iya, buat apa? iya. Merujuk pada item itu intinya. Checking. Johnson ada nggak di participants? Jadi nanti Iya. returnnya cuma ada dua, true sama false. Kalau true berarti ada, kalau false nggak ada. Ini, eh Dia mengurutkan sort. oke. Kalau ini looping lah ya, buat nampilin satu persatu. Line, Panjang yes. elemennya, jumlah elemennya. Oke, kalau ini berapa? 1, 2, 3, 7. 7. Pinter banget ya. Nah ini Iya. kita mulai bikin game ya, pakai Pygame modulnya. Ya, jadi ini Pygame itu modul yang kita pakai untuk bikin game. Nah, pakainya gampang banget sih. Gampang banget sosokan. Nah, cukup import Pygame seperti ini. Ya, ini untuk mengaktifkan semua fitur Pygame. Nah, terus gini, nanti konsepnya juga ada kayak scene dan sprite. Scene itu kayak ibarat
aku bilang itu kayak kanvas. Ya. Sprite itu kayak item-item yang nanti kita tempelin di atas kanvas itu. Ya. Oke. Nah, oke, lanjut lagi. Ini. Terus gini, ini ada kata-kata loop game. Loop game adalah siklus di mana hal tersebut ada pada setiap tahap. Nah, maksud aku gini, Zahid suka main game? Lumayan. Lumayan. Game apa yang biasanya dimainin? eh Ya, saya jarang main game sih, tapi kadang-kadang main Mobile Legends sama teman-teman. Oke, nah kalau Zahid perhatikan, sebenarnya itu game itu dia jalan looping, ya, looping yang nonstop. Meskipun waktu buka aplikasi, terus tampil menu kayak start, load game, terus option, settings, quit, bahkan itu jalannya looping. Dia ngeloop terus every second dia nge-refresh view-nya. Nangkap mau konsep aku nggak? Jadi sebenarnya game itu dia ngeloop interface-nya tiap detik. Oke. Kayak gitu. Jadi that's why dikatakan loop game karena dia ngelooping terus. Meskipun tampilannya sama, ya. Meskipun tampilannya sama, itu kita loop terus. Nah, kapan loop ini stop? Loop ini stop ketika kita klik close. Misal gini, kita punya aplikasi, ya kan? Ada close di sini. Nah, ini loop kita stop. Baru gamenya ke close. Atau misal ada double quit di sini. Biasanya kan kayak gitu. Kalau kita klik quit, baru deh loopnya selesai. Gitu. Nangkep? Tangkap. Nah, oke lanjut lagi. Terus ini, eh apa sih namanya, Zahid pernah belajar matematika kayak itu enggak sih? Koordinat Pernah, pernah, kartesius. pernah. Nah, misal nih aku punya titik satu 2 3, ini berarti minus kan ya? Ya. Satu 2 3, minus satu, minus 2, minus 3. Kalau aku tanya ini berarti titik Ya. mana? Eh, Satu min dua. X-nya Satu satu, min 3. Y-nya min dua. Yes. Ini? X-nya min tiga, Y-nya satu. Oke, nangkep berarti. Nah, di Paikim beda, Zahid. Di Paikim beda. Kok bisa beda, Kak? Karena gini, kita mulai titik 00 itu di pojok kiri atas, bukan di center. Ya. Jadi, impact-nya apa sih, Kak? Pertama, kita nggak ada nilai negatif. Ya, karena ini 0 udah mentok di pojok. Kita nggak ada Iya. nilai negatif. Dan eh, kalau X nggak ada perubahannya, semakin ke kanan semakin besar. Kalau X nggak ada perubahan. Y-nya nih, kalau yang tadi kita ke bawah itu kan semakin semakin ke bawah semakin negatif. Kalau ini enggak, Iya. semakin ke bawah semakin besar Oke. gitu. Jadi nanti penempatan koordinatnya agak-agak beda dengan kartesius. Nah, karena kalau misal kita mau nanti nampilin gambar mulai dari pojok kiri atas berarti koordinatnya 0 0. Oke, lanjut lagi. Terus nanti kita akan coba bikin scene ya, 500 kali 500 ya. Sebenarnya nanti kalau kita udah terjun pakai VS Code, pakai PyCharm gitu, ini bisa digonta-ganti ya. Tapi karena kita ini eh, masih web based, masih pakai bawaan algo, terbatas. Screen kita terbatas 500 kali 500 pixel ya. Nanti angkanya jangan diganti kalau sebelum nanti Zahid terjun ke real VS Code. Nah, tadi import Pygame itu buat manggil modul Pygame. Ini untuk nyalain Pygame kita. Pygame.init initialization ya, gitu. Terus ini aku ganti window aja deh. Window. Nah, window Pygame display set mode ini ukuran 500 500. Lebar tinggi. Ini emang perlunya juga ya. Emang perlunya juga. Oke. Terus ini nanti window fill warna. Warnanya nanti kita pakai RGB color. Nih, jadi ini ada contoh. RGB color tahu ya? Iya. Red, green, blue. Tinggal Nah, bisa nah, diatur-atur ya. yes betul. Nanti bisa deh pakai ini gitu. Nanti dimasukin ke Oke. sini. Nah, oke. Nah, jadi nanti kodenya kurang lebih seperti ini. Ini kita manggil Pygame, nyalain Pygame. Ini
warnanya aku simpan di variabel back. Nah, ini kita bikin layar scene 500 500, tapi aku baru simpan ya. Baru aku simpan belum aku tampilin. Nah, nanti MW scene kita mau isi warna back, warna ini gitu. Nah, tapi ini nggak ada loop game-nya. Jadi kita nanti harus kasih game loop. Nih, sorry, aku copy ya. Nah, kayak gini. Jadi ini belum bisa jalan karena kita nggak ada game loop-nya. Oke, ini tadi udah. Nah ini, Pygame Display Update. Ya, memperbarui konten dari jendela game. Terus ini untuk timer ya, karena nanti kan kita loopingnya pakai timer ya. Nah, clock tick juga. Nah, clock tick ini memasang refresh rate. Scene ke 40 fps. Tahu ya fps ya? Ya, frame per second. Iya, kayak gitu. Jadi ini nanti bisa diotak-atik. Tahu impact-nya ya, kalau semakin besar nanti kenapa, semakin kecil nanti kenapa. Berarti setiap detik loopnya berjalan 40 kali gitu. Ke Ya, refresh kayak 40 gitulah kali. gampangnya. Gampangnya seperti itu. Jadi kalau misal kita tinggiin angkanya, eh Lebih motionnya semakin responsif smooth ya kan. seharusnya. Heeh. Iya, lebih Tapi sebentar. ya itu, kalau komputernya nggak memadai kan jadinya nge-lag. Iya, Nah, tapi kalau kita kurangin jadinya malah kayak patah-patah gitu gak sih? iya. Nah, gitu. Nah, ini jadi nanti kita kasih loop game, memasang frame rate, terus kita update scene-nya. Tadi nyambungin modul udah, sorry ini, ya kan? And then kita pasang background. Ini aku kasih warna ini aja deh. Cara aku pilih warna ini. Nah, gini aja contoh. Aku mau pakai warna ini, ya. Display set mode 500 500, oke. Ini MW kita fill pakai warna black, oke. Next. Nah, ini kita pakai time clock. Taruh bawah. Sorry ya, ini aku copy ya biar cepet nanti biar kamu bisa eh, keburu ngetik coding. Nah, jadi kita apa sih namanya set ini terus. Jadi dia ngulang terus. Ya. Sorry, ini clock ini jam, sorry. Aku samain. Nah, gini. Nah, kayak gini. Nangkep apa ada pertanyaan? Bentar-bentar. Kita lihat dulu. Pygame.init itu buat apa? Ini Iya. nyalain Pygame, nyalain. Kalau ini kita manggil modulnya dulu. Kenapa kok perlu dinyalain? Modul-modul yang lain kan nggak ada initnya nggak apa-apa. Coba ya. Gak apa-apa. Kan? Kita nggak bisa manggil ini. Karena Pygame kita masih kondisi mati. Kenapa kok Pygame bentuknya beda sama modul yang lain? Ya nggak tahu yang bikin Pygame bukan aku. Emang Ya gitu. maksudnya Heeh. ya 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 wes, wes. Enggak, emang gitu. Maksudnya eh, kalau mau pakai Pygame emang kayak gitu. Jadi kita harus nyalain dulu. Nanti juga ada kayak mic mixer atau apa sih? Gitu. Itu buat musiknya, terus apa lagi kayak gitu. Jadi ada beberapa komponen yang harus kita nyalain dulu. Jadi emang gitu ya. Kalau random run in gitu, ya nggak perlu di init gitu nggak. Tergantung modulnya sih. Gitu. Ada lagi atau masih belum puas sama jawabannya? Eh, Back itu kan variabel biasa, terus Yang mana? itu kan Baik back ini? Ya, iya, betul. Variabel itu biasa. variabel biasa berarti nanti otomatis kedetek kalau itu bisa dibuat warna di baris ketujuh itu. Misalnya aku ganti apa ya? Eh color. Nah, color. Ya gini. Ya sama aja. Ini juga sama variabel biasa kok. Ini juga sama. Gitu. Ada lagi? Kalau ini sebenarnya nanti bisa digonta-ganti. Kalau Ulangi Kak. misalnya
Anu, Kenapa? wifi ku barusan tersandat. Oke. Maaf, maaf. Nggak apa-apa, santai aja. Aku nyantai kok. Em, mulai dari mana ya? Apanya? Yes, mulai kerjakan sekarang aja, wes. Oh, ini. Ya, ya, aku stop share. Silakan kamu share screen aja. Nanti aku display di layar kamu. Aku annotate. Malang itu berarti Jawa, Jawa mana? Timur. Jawa Timur ya? Kakaknya di mana? Jawa Tengah. Di mana? Kudus. Oh, Kudus. Pasti nggak tahu. Pernah dengar? Oh, mana share screen-nya? Oh iya, lupa lupa. Kayak nggak bisa lihat aku. Oke. Ini perlu aku annotate nggak? Tadi codingnya. Iya perlu saya kayaknya. Nggak usah malu-malu. Eh, Ini berarti cuma buat sprite dulu ya? Tin. Oh iya, nanti. Habis ini kita bikin kartunya. Oke. MW ini berarti apanya? Oh, main window. Kamu ganti nggak apa-apa sih. Main window itu berarti scene tadi itu ya? Canvasnya itu. Yes. Heeh. Eh, Itu cuma variabel kok, nggak apa-apa. berarti nanti di loopnya seharusnya jam itu di print nanti. Jam mana? Jam ini. Clock baris ke-9 ini. Ngapain di print? Nggak Jam usah, ini itu kan berarti nanti nanti jam itu nunjukin apa di sini? Nilainya ini apa? buat refresh rate. Jadi kan dia Ber- kayak time clockingnya aja. yang time di sini itu apa terus apa? Time Timenya di mana? dari 1, 2, 3, 4 yang Kayak refresh rate gitu loh. Jadi setiap 1 detik dia pakai berapa frame gitu loh. maksudku ini loh time kan ini ada Oh, points, poin sama time. itu nanti di part 2 sih. Oke oke, beda ya. Heeh. Tapi tetap nanti nyambungnya ke sini sih, connect-nya ke sini. Time clock. Berarti loop yang utama itu loop yang while true ini ya. Yes. Heeh. Ini berarti cuma scene-nya itu tadi ya, belum kotaknya berarti. Belum, belum, belum. Ya emang polosan tadi kayak aku contohin. Kalau tak running gimana ini? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Ayo, kenapa? Oke, pintar. Sip. Any Oke, question so far? Nggak ada ya? Tadi udah tanya nggak ada. terus. Oke, lanjut lagi deh. Aku izin stop share. Oke. Nah, ini. Kita mulai coba kartunya nih. Eh. Membuat dan menempatkan sprite. Terdapat beberapa cara. Oke. Nah, insight dari kelas. Oke. Membuat sprite kartu. Ini apa sih? Ya kayak gitulah. RSG 4 bisa berwarna atau warna tanpa warna. Boleh. Ini kelas area.
Kelas area segi empat berwarna itu nanti bisa aja kita kasih label ataupun picture. Kalau label berarti segi empat dengan label dengan tulisan maksudnya pakai font. Kalau picture berarti kita pakai gambar Kita gitu. pakai label gimana? Ya ini nanti di bawah ini loh. Nah, oke. Nah, karena tadi kita kayak bikin apa sih apa ini area segi empat ya. Kelas area ini loh, kelas area. Nah, ini kan kita pakai eh rack ini. Ini tadi udah buat nyalain Pygame. Nah, ini kita bikin variabel rack sebenarnya variabelnya bebas sih. Ini untuk buat persegi ya. Pygame rack ini harus kapital. Ini XY itu koordinat ya. Kita mau nempatin area persegi ini di titik mana? Terus ini ukurannya, panjang lebarnya. Lebar tingginya, sorry. Nah, terus ini belum tampil apa-apa ya karena kita baru simpan di variabel. Nah, terus di sini Pygame draw right ini buat gambar ya. Main window. Jadi mau pakai jendela mana? Terus kita mau pakai warna apa? Nah, baru deh kita pakai rek ini Fill ya. color itu fill color buat rack-nya ya, bukan buat main window-nya. Ya, betul. Nah, terus ini kalau kita mau pakai font ya. Ini kalau mau pakai font, Pygame font emang dua kali. Yang satu F-nya kecil, yang kedua F-nya kapital. Ini non, ini sebenarnya buat kayak tahu kayak bold, italic itu enggak sih? Ya. Ya, jadi ini kayak kalau mau tebel di bold aja, kalau mau miring italic gitu. Ukurannya 70 ya. Tapi ini baru kita simpan di variabel ya. Nanti pakainya di sini. Caption. Ini juga variabel sih, ini juga variabel. Main font berarti yang ini, ya kan? Kita render ya. Jadi ini baru settingan fontnya, ini baru kita render. Kita mau tulisannya apa? Terus ini wajib true ya, ini wajib true. Aku nggak tahu kenapa ini harus true. Ya, kalau false jadinya apa aku nggak pernah tahu. Maybe ya. Kalau kita false nanti teksnya ke hide gitu. Nggak tahu deh. Nanti coba aja. Terus ini untuk warna teksnya gitu. Nah sampai sini put itu sebenarnya kita belum nampilin teksnya ya. Untuk nampilin kita pakai belit ya. Window kita di belit caption koordinat ya. Jadi nanti kita mau nampilin teks di titik mana, pakai teks ini ya dengan warna ini ya. Ukuran size-nya segini gitu. Nangkep? Bentar-bentar. Yang 255 215 itu apa? Warna color. Color dari teksnya berarti. Yes, betul. Oke, oke. Yes, oke. Nah, ini kelas area sebenarnya udah disediain dari Algo ya, tinggal ketik. Tapi untuk basicnya tadi, Pygame Rack ini kan buat bikin persegi. Ini fill color untuk pewarnaan ya. Pewarnaan ini juga sama, fill color, new color, warna, sorry, new color, oh dari sini sorry. Warna baru. Ini buat tadi gambar persegi di main window, warna apa? Ini rack berarti Pygame Rack gitu. Ya. Ini nanti diketik aja, taruh mana sini aja kali ya. Sorry. Nah, eh, eh, nah gini. Terus lagi, oh kok nggak ada itu ya? Spread kartu. Oh ini, mulai bikin spread kartu di sini. Nah, ini tadi Eh, agak, gimana? agak kewalahan dong ini kebanyakan eh, Berikan terlalu kode. banyak informasi. Yang mana? Ya nggak tahu ya, kayak biasanya fungsinya cuma sedikit, sekarang kebanyakan Ya, fungsi baru. ya. Satu lesson banyak. Eh, tapi basicnya tadi sih. Basicnya tadi apa dikit-dikitnya kayak tadi. Apa sih ini? Font-font, apa sih ini? Font render kayak gitu. Nah, jadinya kita combine ya kayak gini. Pygame Rack, ya kayak gini lah. Tapi basicnya tadi tahu ya, dikira-kira aja sih, dikira-kira.
Ini XY aku yakin lah Zahid paham. Ini berarti koordinat, ini lebar tinggi kayak gitu. Ini warna fill color. Ini cuma base object kok. Ya. Nanti pas kita bikin objek baru tahu. Ya, kita bisa ngira-ngira gitu. Oke, aku lanjut lagi bentar. Karena ini kita baru bikin kelas ya. Ini kalau akuran ya sama aja, nggak ada bedanya. Karena kita baru bikin template, Oke. belum kita tampilin objeknya gitu. Ya. Sekali aja ini bentar. Eh ini spread kartu, tadi segi 4, terus kelas label, ini paging font-font tadi aku bilang ya. Itu kalau kita mau pakai styling bold italic dan kawan-kawan. Kalau kita mau pakai sistem font, bisa. Verdana, Times New Roman, Calibri. Tapi make sure apa fontnya ada di yang familiar gitu ya. Jangan coba-coba yang kayak apa ya, yang jarang gitulah. Aku belum tahu coba sih. Nah, jadi tadi apa sih? Ini kenapa kelihatan panjang ya? Tadi Pygame font-font, terus nanti dikombin pakai render, makanya kelihatan panjang. Ini loh dari sini. Karena Nah ini ini. dibuat satu line soalnya. Ini kan main font. Main font itu kan Iya. sebenarnya Pygame font-font. Iya. Tambah render. Makanya Iya. kelihatan panjang. Oke. Mantap ya, balik lagi. Nah, buat label dengan warna teks ini, size ini, sorry. Size ini, stylingnya Verdana. Teksnya kita mau apa, taruh sini. Ini warnanya taruh di sini. Ini wajib true. Ya. Aku nggak tahu kenapa wajib true. Terus Kalau untuk, yang gimana? pelit 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 itu Beli, buat nampilin ambil ini. nampilin ya. Ini berarti belum Belum, ditampilin baru apa-apa kan? baru kita simpan di variable image. Oke, oke, oke. Oke. Jangan tanya kenapa ini font jadi image ya. Dari PPT-nya ini. Nah, Oke. terus ini. eh jadi kita bikin area persegi. Terus naruh tulisannya gimana, Kak? Kita patokannya pakai ini. Apa sih pojokan dari segi 4. Jadi ini kita nanti kayak geser. Berapa berapa pixel gitu X-nya sama Y-nya. Baru deh kita bisa nempatin klik gitu. Begitu pula nanti dengan apa kartu kedua. Jadi posisinya di mana? Nanti tulisan kliknya kita shift X sama shift Y. Biar tahu koordinat tulisan kliknya kayak gitu. Berarti nanti kita tuh cukup apa sih nempatinnya X plus shift X, Y plus shift Y gitu. Bentar, sorry. Oke. Bingung ya? Baik. Bingung aku mulai dari mana. Gak apa. Tapi jangan jadi dinikmati. Nah, ini terdapat kumpulan kartu di scene. Kata klik muncul selama sepersekian detik. Bagaimana cara melakukan klik pada kartu acak? Nah, ada kata-kata acak ditebalin random. Betul. Nah, ini. Jadi, let's say kita pakai list aja kayak gini. Ya, kita punya variabel num, ran in 0,3. Kenapa 0? Tadi, startnya dari 0. Gitu kan. Oke, Oke. ini buat Anda kartu, membuat list kartu kosong. Ini cuma gak ada kodenya ya. Nah, ini. Jadi yang ini sebenarnya flow-nya sih. Kita bikin list kosong dulu, terus kita masukin jumlah kartu eh, 4, ya kan, langsung di set aja 4. Nilai awal X. X-nya kalau aku lihat di solution tadi X-nya 70. 70 itu dapat dari mana? Koordinat. Koordinat nanti. Jadi, oke. Terus ini for A in range, kasih 4, berarti diulang 4 kali. Bikin kartu kuning pada titik XY. Jadi X-nya mulai dari sini. Nah, dengan lebar W dan tinggi H. Ini tergantung nanti kita mau seberapa ukurannya. Terus kita pasang teks klik untuk kartu, menambahkan kartu ke list kartu, kemudian kita tambahkan koordinat X dengan 100 supaya nanti buat apa geser kartu kedua, kartu ketiga, kartu keempat gitu. Untuk kodenya gini sih bentar. Nih, ini slide-nya kurang begitu lengkap. Nah, eh, nah ini loh. Ini untuk bikin label. Nanti aku kecilin. Label itu berarti teksnya yang ada di Yes, that's kotaknya itu. right. Betul. Nah, oke. Ini ya. Ini berarti mewarisi orang tua. Label ini anak, area orang tua.
Nah, label itu pasti dia punya ini, punya init, punya color, punya fill, punya outline, gitu. Tapi area dia nggak punya syntax sama draw, nggak ada, Ah, karena dia orang kenapa tuanya. nggak jadiin satu aja, label sama area? Kenapa nggak label ditaruh di area aja? Gini, ada beberapa case itu nggak nggak apa sih nggak cocok ya. Apa sih namanya? Misal nih sama-sama manusia ya. Aku pakai contoh yang gampang aja. Jadi sama-sama manusia atau gini aja deh, sama-sama makhluk hidup, manusia sama kucing. Ini kan sama-sama makhluk hidup ya. Katakanlah Denny sama kucing. Ini kan sama-sama makhluk hidup, betul? Heeh, Nah, iya, berarti kita bisa dong masukin ini kelas makhluk hidup, betul? iya, Nah, tapi ada kan karakter yang membedakan antara manusia sama hewan. Misal nih, cara jalan. Kalau iya. manusia berdiri, kalau kucing dia merangkak. Misal seperti itu. Berarti main kelasnya, kelas yang awal itu bisa punya beberapa kelas anakan. Yes, betul. Ya. Jadi kenapa kita bisa grouping kelas eh, makhluk hidup kayak gitu? Karena sama-sama bisa bernafas, sama-sama bisa bergerak. Cuma caranya yang berbeda. Misal kalau manusia dia harus jalan, kalau binatang dia merangkak. Nah itu makanya kita bisa bikin orang tua sama anak. Kalau digabung ya nggak bisa, karena cara jalannya aja beda. Gitu kan? Ya, Mau berawal dari situ kok. Nah, terus lagi. Apa mau tanya lagi? Gak apa-apa. Tanya lagi aja. sebenarnya itu gimana ya? Ya lanjut dulu aja, Mas, lanjut dulu. Ya nggak apa-apa sih. Sorry. Ya. Ini red green ya. Bentar, warnanya jangan semua dulu deh. Bingung nanti. Ini aja kali ya. Sorry. Itu Ini ya. warna kotaknya berarti. Yes, red green kan nanti aja ya buat yang true sama false. Oke, ini aku tambah di sini. Ini warna biasa. Ini kita bikin list kosong. 914 X70 sebenarnya sama kayak ini. Nah, ini. X-nya kenapa kok 70 tadi? Ini, lihat di bawah. Ya. Ini kita akan coba telusuri. Nah, jadi kalau nggak gini, nggak tahu. Nah, jadi ini kalau kita lihat for I in range num cards, kan 4 nih. Num cardsnya 4. Ya kan? Iya, Nah, new card ini berarti new variable. Label berarti kan kita pakai label ini. Merujuk iya, ke area ada 5 parameter. Nah, berarti X ini dia pakai apa pakai X ini posisinya 70 gitu. Ya, 70 dan oke. bla. Ya. Sampai sini nanti kita bikin outline blue. Outline berarti ini. Outline blue. Terus nanti set text, klik set text ini berarti klik 26, font size 26. Ininya berarti ini warna hitam. Cards append pakai new card ya. New card ini kan sorry, new card ini. Cards berarti listnya. Listnya kita tambah. X-nya itu kita plus 100. Jadi yang awalnya 70 tambah 100. Jadi dia buat shifting gitu. Kartu pertama geser ke kartu kedua. Kalau kita mulai dari 0 ini, berarti kita mulainya dari pojok dong. Ya enggak sih? Kenapa Karena ini perlu di kita, shift? Kenapa nah, kok perlu digeser? kalau Kenapa di kok perlu X sama dengan X tambah 100? kalau nggak digeser, nanti bukannya kartunya numpuk ya? Kartu kedua, kartu ketiga numpuk semua. Ya enggak sih? Oh, Kan? oh, Iya kan? oh iya iya. Oh, bentar, bentar. Lihat for loop-nya tadi. Satu, sorry. Nah, jadi ini buat geser Eh, geser kartunya. Kartu kedua, kartu ketiga, kartu keempat. Kan pakai koordinat nih, area. iya Ya. iya. Aku mau tanya, kenapa kok ada new card sama ada new card sama oh, New card ini variabel. Variabel biasa sih. Buat num nambah. card itu buat apa? Oh, oh alah, kenapa nggak for I in range 1 sampai 4? Kenapa kok harus disebutin num card?
Bisa sih gini kan. Iya, Langsung aja. nomornya Berarti ini dihapus nggak ya. Iya, dipakai. langsung aja, Pak. Heeh, boleh. Ya kan aku ngikutin kode dari sini. Ya Iya, apa iya. sebenarnya? Ya apa. Tapi kan gini, ini kan berarti kode kita statis. Jadi emang saklek 4. Kalau kita mau gini kan lebih Oh dinamis iya, ya. iya, Bener iya. gak sih? Ah, iya, Heeh. benar-benar. Ada lagi nggak apa-apa. Eh, Atau gini aja deh. berarti Kenapa? gimana? Gimana Di kamu dulu deh. di for loop-nya berarti bleed-nya di draw-nya itu kapan? Di Di- dimunculin teksnya. Berarti Oh, nggak di for loop-nya berarti. bukan di sini nanti. Di walkthrough yang Oke. bawah. Gitu. Ya. Berarti yang for loop-nya cuma buat munculin kotaknya. Eh, Buat apa sih? Kita bikin 4 kartu. Bikin 4 kartu dan memposisikan itu. Tapi belum kita tampilin loh ya. iya, belum Cuma nampilin posisi ya. XY-nya, posisi Oke, oke. XY ukuran lebar tinggi gitu. Nah, ya lanjut lagi. Ini weight 0, sebenarnya nanti masuknya ke sini sih. Eh, gak apa-apa deh sekalian aja. Nah, kalau nggak gini nggak itu. Sini kan tadi, sorry. Nah, eh, I can display. Oh, sorry. Nah, oke, gini. Jadi ini weight 0. Tadi nggak ada ya? Kok bisa ada weight? Kayaknya ada di bawahnya, materi bawahnya ini. Wait, nol itu buat apa? Heeh. Tadi kita belum sampai ini ya? Belum ya. Belum. Jadi ini untuk berapa banyak kutu label yang ada di satu tempat. Line in satu Maksudnya udah. apa? Nggak tahu. Kayaknya di set bawahnya. Coba kita lihat. Line in ini berarti pengacakan. Oke. Nah ini di sini berarti. Baiknya 0. Coba kita lihat. Tampilkan label untuk jumlah waktu tertentu. Kita harus memasukkan variabel weight counter untuk menghitung frame. Ya. Kalau weight-nya 0, nah berarti kita tampilkan kartu pada acak. Nah, nanti weight-nya kita set 20, nanti semua terjadi di loop. Maksudnya apa sih? Hasilnya adalah klik muncul pada kartu acak untuk beberapa detik. Lalu menghilang dan muncul lagi, tetapi pada kartu lain. Weight di sini nggak ada itu ya. Apa sih namanya? Berarti ini, kalau klik ini kan buat time in ya. Time in dengan sebanyak kartu tadi. Num cards, ini color 255. Kalau diklik, dia mana draw. Kan berarti harus ada sistem buat ngedetect usernya ngeklik atau enggak. Itu nanti ada fungsinya juga kan berarti ya. Aja, tapi bukan di pertemuan ini. Di pertemuan kedua. Oke. Ini sebenarnya apa sih? Aku susah jelasin kalau bagian ini. Karena ini udah di, apa sih namanya? Kayaknya itu apa waktu detiknya itu. Jadi ini kan di sini weight-nya kita kurang-kurang terus dengan satu nih. Yang kita set 20, nanti kalau udah sampai 0, baru udah dia run in, pindah posisi. Gitu. Kayaknya gitu deh. Kenapa kok 20? Padahal antara kan Coba harus kita nanti kurangin. Coba kita nanti kurangin. Double. Sama aja ya kan? Nah, oh ini, betul. Kalau ini aku kurangin, masih jalan. Ini katakanlah 5 ya. Nah, dia makin cepet. cepat, ya kan? Kelihatan di screen Berarti kamu nggak? satuannya bukan detik ya. Bukan, lebih ke apa sih? Mili detik ya. Bukan. Terlalu pendek kalau milisecond. Nggak tahu apa. Ada satuannya sendiri nggak tahu apa. Mm-mm, gitu. Ada lagi? Eh, apa ya? Bingung kan ngetiknya dari mana? Maksudnya emang gitu. Ya Jadi banyak. basicnya tadi udah semua. Basicnya tadi sebenarnya udah. Tapi
karena kita konsepnya pakai OP, jadilah seperti ini gitu loh. Tapi basicnya tadi udah. Ini buat bikin persegi, ini untuk warna ya kan? Warna fill color. Ini juga Pygame Drawer juga tadi udah. Nah, tadi yang kamu tanyain yang bleed tadi, oh belum ada ya? Karena kita baru ini. Apa sih namanya? Klik run in. Ini berarti ini draw 10,4 fill. Nah, ini belum bisa diklik kok. Berarti emang next lesson gitu. Oke, ini kodenya gimana ya, aku share. Ini karena udah jam 8, gimana nih, Zahid? Iya, lanjut. Nanti aja nggak apa-apa deh. Lanjut. Enggak ini. Om, mau diapain? Mau di... Ini kan kita udah jam 8 ya. Aku habis ini masih ada kelas lagi. Ya nggak apa-apa. Enggak ini Eh, 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 aku drop Nanti WA-mu aja, nanti aku share lewat screenshot, nanti kamu ketik aja gak apa-apa. di kopas aja, Pak. Kirim lewat WA. Atau Aku lewat... kirim WA-mu di meeting chat, nanti aku share after this lesson. Ya, wes. Ya, ya gitu aja. Iya, Uh, kalau... Iya, wes. Ya, ya benar. gimana gimana? Enggak, maksudnya ini nanti dikirimnya lewat mana? WA. Mm-mm. Biasanya kalau aku sih sekalian aku kirimin recording ke orang tua sama ke kamu gitu sih. Kalau murid aku yang lain Oh gitu. iya, ya, ya lewat orang tua aku aja nggak apa-apa. Kan belum punya nomorku. Atau aku Oh, kasih nomorku. iya boleh boleh kirim ke meeting chat aja. Oke. Tapi kalau recording itu ya nunggu sesempat aku. Gimana? Kalau recording nunggu sesempat aku. Jadi nggak bisa langsung besok gitu atau hari ini gitu nggak bisa. Iya, Mak. Iya kan pas waktu hari Minggu itu kan maksudku. Oke oke oke. Iya, pas 1 jam itu pokoknya. Mm-mm. Oke, ini aku nomornya aku copy dulu ya. Sip. Oke, udah gitu aja untuk hari ini. Aku izin stop share kalau gitu. Oke. Sebelum aku tutup, kamu mau tanya sesuatu lagi nggak? eh Nanti aja deh. Nanti aja, oke ya udah oke. Kalau gitu, aku izin pamit ya Zahid ya. Terima Ya, kasih buat pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi hari Minggu jam 2 ya. ya, Oke, terima kasih Zahid. Sampai jumpa hari Minggu. ya. Dadah. Yes. Dadah.